Dua alat berat milik tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur terseret dan tertimbun material banjir lahar dingin Gunung Semeru. Ya, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemirsa. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi dua alat berat milik Rizal, warga Gresik yang tertimbun material banjir lahar dingin Gunung Semeru di Sungai Leprak, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Dua alat berat ini terseret banjir lahar dingin hingga terguling dan tertimbun pasir sedalam 1 meter saat kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, lantaran banjir terjadi saat sore hari dan alat berat sedang tidak beroperasi. Kan diguyur air hujan terus-menerus, Kak. Hampir 12 jam. Sehingga mengakibatkan untuk banjir, ini banjir lokal dari sepanjang anak Koboan untuk Semeru. Berapa alat berat yang terseret, Mas? Ini 2 alat berat. Hingga kini status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 siaga. Warga dilarang beraktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter di kanan kiri sepadan sungai hingga 17 km sepanjang Besuk Kopokan. Selain bahaya awan panas guguran, warga juga diimbau untuk mewaspadai banjir lahar dingin saat wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bermagnitudo 6,0 mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Gempa terjadi pukul 00.04 waktu Indonesia Barat, Kamis dini hari tadi. Ya pemirsa, gempa dengan magnitudo 6,0 tercatat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berpusat di 117 km barat daya Pacitan, Jawa Timur. BMKG menyebut gempa terjadi di kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Selain dirasakan warga Pacitan, getaran gempa juga dirasakan warga Kudus hingga daerah istimewa Yogyakarta. BMKG meminta masyarakat waspada terhadap potensi gempa susulan. Sepekan terakhir BMKG mencatat adanya gempa signifikan yang dirasakan warga sebanyak 9 kali dengan berbagai magnitudo serta kedalaman. Pemirsa, Polresta Cilacap, Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan kerugian korban mencapai 2 miliar rupiah. Kedua tersangka, Sunanta dan Taryono, warga Cilacap, dan Indramayu, merekrut ratusan orang dengan iming-iming bisa bekerja ke luar negeri dan menerima gaji besar. Kedua pelaku telah menipu 165 orang dengan kerugian lebih dari 2,5 miliar rupiah. Setiap korban diharuskan membayar uang mulai dari 10 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Untuk meyakinkan para korban, tersangka mengirim para korban ke sebuah lembaga pelatihan kerja di Indramayu. Namun hingga waktu yang dijanjikan, para korban tidak kunjung diberangkatkan. Kasus ini terbongkar setelah para pelaku melaporkan para tersangka ke polisi. Jakarta. Jadi 2 orang tersangka ini kita kembangkan di Jakarta ada atas nama PT AI. Jadi PT-nya pun kita akan mintain keterangan kalau PT dari saudara A dan S dan TA ini manakala tidak berizin akan kita lakukan persangkaan yang sama dengan pasal yang berbeda, yaitu TPU itu sendiri. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 kali mangkir dari pemeriksaan, pasangan wanita kembar berinisial RA yang diduga melakukan penipuan penjualan alat elektronik akan dijemput paksa oleh polisi. Kepolisian Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan terkait dugaan penipuan oleh pasangan wanita kembar berinisial RA dan RI. Namun dari hasil penyelidikan sementara, hanya RA yang dilaporkan oleh para korban. Hal ini dikarenakan para korban selama ini hanya berkomunikasi dan bertransaksi dengan terlapor RA. Dilaporkan para korban tersebut mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.
Penyidik telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali terhadap saksi terlapor berinisial RA, namun terlapor mangkir, hingga akan dilakukan penjemputan paksa. Ya, kami sudah lakukan 2 kali pemanggilan kepada pihak terlapor. Tentu saja semua tindakan kepolisian pasti sesuai prosedur. Kami sedang melakukan pencarian dan kami akan melakukan upaya untuk membawa yang bersangkutan. Modus terlapor melakukan penipuan dengan menawarkan barang elektronik melalui media sosial. Namun harga yang ditawarkan lebih murah 20 hingga 30% dari harga normal, sehingga para korban tertarik untuk membeli. Dari Jakarta, dan Helmi Sejengbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, perwakilan korban dugaan penggadaian sertifikat apartemen oleh pengembang mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Meski telah membayar lunas unit apartemen yang dibeli, ratusan penghuni apartemen yang berada di Yogyakarta belum juga menerima surat kepemilikan yang sudah dijanjikan oleh pengembang. Sejumlah perwakilan milik apartemen Selasa pagi mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan pihak pengembang. Para pemilik unit apartemen sudah 10 tahun dijanjikan pemberian sertifikat oleh pihak pengembang dan nilai kerugian mencapai 400 miliar lebih. Perwakilan dari para pemilik unit untuk datang ke Mabes ini untuk melaporkan salah satu pengembang kita yang sudah menjanjikan 10 tahun AJB dan sertifikat hak milik itu tidak sampai saat ini kami belum terima. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan nama baru dalam bursa bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, yakni Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Sementara itu, pada hari Minggu kemarin, Hasto juga memberikan bocoran akan ada partai politik lain yang akan menjajaki kemungkinan untuk mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan mengaku telah mengantongi beberapa nama untuk menjadi pendamping bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Sederet nama itu seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri BUMN Erick Thohir masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan nama baru dalam bursa bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Nama Menteri PUPR Basuki Hadimulyono diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden seiring dengan majunya infrastruktur di beberapa daerah. Akan muncul juga nama Pak Basuki, Menteri PUPR. Karena beliau ada nih dari daerah-daerah. Wah, Aceh mengalami kemajuan, Papua mengalami kemajuan, Sumatera, Palembang mengalami kemajuan karena pembangunan infrastruktur. Kemudian NTT mengalami kemajuan, ada yang mengusulkan ya Pak Basuki yang oleh Pak Jokowi dikatakan sebagai bapak infrastruktur ya. Sementara itu, pada hari Minggu lalu saat PDI Perjuangan menggelar konsolidasi, Hasto juga memberikan bocoran akan ada partai politik lain yang menjajaki kemungkinan untuk mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Mereka etikanya nanti partai tersebut akan mengumumkan terlebih dahulu, baru kami menindaklanjuti. Tetapi prinsipnya di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo tidak hanya kekuatan grassroots, penggalangan tokoh, penggalangan relawan, tapi juga kekuatan dari media, dari membangun opini positif terkait dengan kesinambungan kepemimpinan antara Bung Karno, Bu Mega, Presiden Jokowi, dan Pak Ganjar Pranowo. Sehingga hal-hal itulah yang akan dilakukan setelah rapat kerja nasional pada tanggal 6 sampai dengan 8 Juni. Nanti hari Jumatnya akan dirancang suatu dukungan dari partai politik lain. Hasto tidak menyebut secara detail partai mana yang akan melakukan penjajakan tersebut. Hanya saja kedua partai sudah membuat janji pertemuan pada Jumat 9 Juni 2023. Ganjar Pranowo sejauh ini telah mendapatkan dukungan dari PDIP, P3, dan Partai Hanura untuk maju Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.
Partai Demokrat meminta Anies Baswedan segera umumkan nama bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sebab menurut Demokrat nama bakal cawapres akan berpengaruh ke elektabilitas Anies Baswedan. Partai Demokrat meminta kepastian terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Sebab menurut Demokrat, nama bakal cawapres itu ditunggu semua pihak dan berpengaruh kepada dukungan Anies di pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Demokrat mengusulkan agar Anies Baswedan segera umumkan nama bakal calon wapres pada bulan Juni ini. Hal ini perlu dilakukan lantaran waktu pemilu semakin dekat dan perlu mengkonsolidasikan tim pemenangan. Jadi bagi Partai Demokrat, yang terpenting kepastian berlayarnya ini bisa ditangkap oleh publik segera untuk bisa mengkonsolidasikan dukungan rakyat yang pro-perubahan. Masyarakat pro-perubahan banyak yang menyuarakan kekhawatirannya karena pertama pertimbangan waktu. Saat ini sudah kurang dari 9 bulan. Bagaimanapun ini ingin menjadi presiden Indonesia butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa mensosialisasikan siapa capresnya, siapa cawapresnya, termasuk juga upaya untuk bisa mengkonsolidasikan tim pemenangan. Partai Demokrat juga menyoroti elektabilitas Anies Baswedan yang dianggap stagnan. Dalam survei LSI yang diselenggarakan pada 3-14 Mei 2023, nama Prabowo masih memimpin kemudian disusul Ganjar Pranowo. Sementara Anies Baswedan berada di urutan 3 dengan elektabilitas 20,8%. Hal yang sama ditunjukkan survei SMRC dari 3 nama bakal calon presiden. Ganjar Pranowo mengantongi elektabilitas 37,9% dan Prabowo Subianto 33,5%. Sedangkan Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan tingkat elektabilitas 19,2%. Diketahui Demokrat mendukung Anies Baswedan bersama Partai Nasdem dan PKS. Ketiga partai itu tergabung dalam koalisi perubahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertanya mengenai siapa pemenang Pilpres 2024 saat menjadi pembicara di Ecosperity Week di Singapura. Jokowi menegaskan investasi di Indonesia aman, siapapun presiden yang akan terpilih di 2024 nanti. Presiden Joko Widodo menjadi pembicara di Ecosperity Week di Singapura. Jokowi mengawali pidatonya dengan berkelakar mengajukan pertanyaan siapa yang akan menang di Pilpres tahun depan. Ucapan Jokowi itu langsung mengundang gelak tawa para tamu yang hadir. I'm glad to be here and on this beautiful day, I would like to take the opportunity to ask you, who will win next year's presidential election? Wrong speech. Jokowi pun meminta maaf karena salah pidato, namun dia pun yakin bahwa semua orang penasaran soal itu. I'm sorry, I apologize for the wrong speech. Even if I know that all of you are curious about it, I'm sorry. Second, please, Lebih lanjut, Jokowi juga meyakini bahwa warga Singapura mengerti siapapun yang memimpin Indonesia nanti akan fokus menjadikan Indonesia sebagai negara raksasa di Asia. Dia pun meminta mereka untuk tidak khawatir akan investasi mereka. But seriously, our friends in Singapore know us so well that whoever will lead Indonesia will be focused on turning this magnificent country into the powerhouse and giant of Asia. So everything will be fine. No need to worry. Your investment in Indonesia will continue to be safe, and also the continuity of Nusantara Capital Cities development.
Diketahui Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Singapura dan Malaysia pada 7 hingga 8 Juni 2023. Saat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden menyatakan ada sejumlah agenda di dua negara tersebut dan akan dihadiri banyak kalangan investor, akademisi, dan pemerintah. Ya pemirsa, memasuki tahun politik, seluruh Bacalek Partai Perindo mulai menjalin kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai programnya. Di Malang, Jawa Timur, Partai Perindo menggelar silaturahmi sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat daerah yang akan diperjuangkan oleh Partai Perindo. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Internal Christoporus Taufik menggelar silaturahmi dengan warga di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain mengenalkan visi misi Partai Perindo, silaturahmi ini juga jadi ajang menyerap aspirasi masyarakat yang mengeluhkan jalan rusak di Ngijo, Karangploso. Keluhan dari masyarakat sini kan masalah jalan. Nah, jalan kan di situ kan di daerah perbatasan Ngendam sama Ngijo itu ada jalan yang benar-benar berlubang. Dan itu sudah hampir 10 tahun tidak ada menghasilkan apapun. Silaturahmi oleh sahabat Kris Menyapa juga digelar di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di desa ini, Christoporus Taufik mendengarkan keluhan warga mengenai mahal dan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi untuk warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani tebu. Terus yang dikeluhkan pupuk subsidi. Pupuk subsidi. Harganya memang di sini berapa? Harganya 630. Itu per kintal. Per kintal. Kalau seharusnya berapa itu harga? Seharusnya 280. Akan mulai bergerak untuk mengadvokasi mereka, mencarikan jalan keluar supaya disparitas harga pupuk itu bisa diperkecil atau malah bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Aspirasi yang diutarakan warga ini akan diperjuangkan oleh Partai Perindo melalui para bacaleknya di kursi parlemen baik di daerah, provinsi maupun pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. ICT Business and Content Partnership merupakan acara tahunan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Korea Selatan yang digelar oleh Korea National Information Promotion Agency di Jakarta. Acara ini bertujuan untuk membantu perusahaan Korea dalam bidang teknologi, informasi, dan industri konten untuk mencari mitra bisnis potensial dan menebus pasar baru. ICT Business and Content Partnership kembali digelar di Jakarta. Acara ini merupakan acara tahunan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Korea Selatan yang digelar oleh Korea National Information Promotion Agency. Acara ini bertujuan untuk membantu perusahaan Korea dalam bidang teknologi, informasi, dan industri konten untuk mencari mitra bisnis potensial dan menembus pasar baru. Selain itu, ICT Business and Content Partnership juga mempertemukan perusahaan Korea dengan calon mitra bisnis untuk membahas kerjasama. 미래 50년을 위해서 한국과 인도네시아가 좀 더 발전된 관계를 이어나갈 것으로 기대하는데 그중에서도 많은 청년들이 관심이 있는 디지털 분야가 핵심 분야라고 생각을 합니다. 인도네시아와 한국 간에 디지털 기업들이 서로 성장할 수 있는 기회를 만들고 더욱 성장시키기 위해서 인도네시아에 왔고 오늘 행사를 통해서 그런 것들을 발견하고 확인하는 그런 계기가 되었습니다. Indonesia menjadi tujuan tahunan untuk proyek ini karena ketatnya bisnis antara Korea dan Indonesia. Sehingga NIPA memilih 18 perusahaan Korea yang terbagi 4 kategori fokus kerjasama, diantaranya cybersecurity, digital healthcare, smart platform, dan key content. Penggunaan ICT kita tahu sudah sangat luas, bukan hanya misalnya di bidang riset dan pendidikan, tapi juga misalnya di bidang kesehatan, keamanan cyber, tadi pendataan, bahkan kita juga bisa mendalaminya lebih jauh
apa yang menjadi concern kita, misalnya di pengembangan biotek, ya, saya kira kita punya potensi untuk mengembangkan ini. Di bidang UMKM juga kita tahu sekarang Indonesia termasuk rank 5 negara tertinggi yang memiliki startup. Ya, ada sekitar 2.600 startup di Indonesia, kita ranking 6. Proyek ini berlangsung di seluruh dunia seperti ASEAN, Asia Timur, Eropa, Timur Tengah, Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, dan lain-lain. Perusahaan Korea diberi kesempatan untuk bertemu dengan organisasi maupun asosiasi pemain kunci di setiap wilayah dan industri untuk memberikan perusahaan Korea gambaran umum tentang pasar tersebut sehingga mencapai kesepakatan antara perusahaan Korea maupun Indonesia. Dari Jakarta, Dian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, HIPMI Jaya kembali menggelar Jakarta Energy Forum 2023. Jakarta Energy Forum digelar untuk menginspirasi pengusaha muda di bidang energi agar dapat membuka cakrawala mereka dalam menghadapi krisis global. Forum energi terbesar bertajuk Jakarta Energy Forum 2023 kembali digelar HIPMI Jaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam sektor energi Indonesia. Mengusung tema Energy Transition During Global Crisis, ajang ini bertujuan untuk terus menghubungkan dan membangkitkan semangat kolaborasi demi memberikan dampak yang lebih besar bagi sektor energi di Indonesia. Dan saya yakin bahwa anggota-anggota HIPMI ini punya kapasitas, punya kemampuan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku usaha energi dan energi terbarukan di masa depan. Tentunya komunikasi dan keputusan-keputusan yang bisa pro terhadap pengusaha-pengusaha di Indonesia, khususnya para pengusaha muda. Jakarta Energy Forum 2023 dihadiri 500 peserta dan lebih dari 25 pembicara dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu. Selain sesi panel dan keynote speech, acara ini juga menawarkan sesi networking, memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan memimpin industri, pembuatan kebijakan, dan memimpin pemikiran lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan ulang tahun Raja Inggris King Charles III digelar Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Acara ini juga merupakan ajang diplomasi Indonesia dan Inggris. Raja Inggris Charles III baru saja dinobatkan sebagai raja pada bulan Mei lalu. Seperti Raja dan Ratu Inggris yang pernah memimpin sebelumnya, ulang tahun kedua King Charles III dirayakan pada bulan Juni. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, menggelar King's Birthday Party di Jakarta. Duta Besar Inggris, Owen Jenkins, berharap Indonesia dan Inggris dapat tetap menjalin hubungan baik terutama dalam bidang perekonomian. I think it's a real symbol of the very strong friendship between the United Kingdom and the Republic of Indonesia, which goes back more than 70 years now. His Excellency has already described the great work that we're doing together in the area of trade and investment, and I think that the increase in trade is really focused on the industries of the future, where Indonesia has an extraordinary wealth of resources, and we look forward to cooperating to mutual benefit. Sebanyak lebih dari 800 tamu undangan hadir dalam pesta tahunan ini, sekaligus sebagai penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan pemerintahan Kerajaan Inggris. Dan juga Indonesia dan Inggris bekerja sama dalam clean energy transisi dan juga mengadres masalah deforestasi. Jadi itu kesamaan, dan dalam perkembangannya pasca G20 itu di launching yang namanya Just Energy Transition Partnership, di mana komitmen ke Indonesia ada $20 miliar dan Inggris menjadi bagian dari G7 yang berkomitmen untuk melaksanakan hal tersebut. Peningkatan kerjasama antar pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Inggris meliputi investasi, sektor mineral, hayati, serta transisi energi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan.